Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Di mata kuliah ini di minggu kedua kita akan bahas tentang teknologi komunikasi, gitu ya, teknologi komunikasi dan teknologi komunikasi itu sendiri, gitu ya. Di teknologi komunikasi ini kita akan bahas bagaimana teknologi dan komunikasi itu bisa berkembang secara bersamaan dan teknologi sebagai penunjang dari komunikasi itu sendiri, gitu ya. Nah, paradigmanya kan kalau misalkan komunikasi itu ya kita harus berinteraksi secara langsung gitu kan ya. Nah, dengan arus teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini gitu kan ya. Ditambah dengan beberapa trigger yang memicu perkembangan teknologi itu begitu cepat gitu ya, terutama di bidang komunikasi. eh, itu menimbulkan beberapa efek yang cukup signifikan gitu ya terkait dengan perubahan komunikasi dan teknologi itu sendiri. Sebelum eh, era komunikasi itu terjadi gitu kan ya, beberapa dekade ke belakang ketika kita mau berkomunikasi dengan saudara, dengan orang tua yang jaraknya sangat jauh gitu kan. Nah, itu kan kita harus apa namanya? Harus datang langsung ke tempat saudara atau orang tua atau paling paling tidak mengirim surat via pos gitu kan. Nah, tapi itu kan kayak ngirim surat via pos itu kan pasti butuh waktu, tidak efisien lah, istilahnya kayak gitu. Waktu yang diambil pasti banyak, jawabannya apa, gitu kan ya, keterimanya kapan, dikirimnya kapan, gitu kan ya. Tapi dengan teknologi komunikasi saat ini itu cukup berkembang pesat, gitu kan ya. Apalagi setelah kemarin ada COVID, gitu kan, itu kan lumayan tuh eh, orang-orang tuh berubahnya cukup signifikan gitu ya. Bahkan apa eh, kita yang dulunya kalau mau rapat-rapat harus kumpul-kumpul gitu kan sekarang sudah berubah gitu kan ya. Eranya sudah beralih. Nah, pengertian dari komunikasi itu sendiri gitu ya. Komunikasi itu berasal dari kata komunis atau kebersamaan atau komuniko yang artinya berbagi gitu kan ya. Jadi tujuan dari komunikasi itu adalah ya kita sama-sama kita membagikan informasi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, sedang komunikasi adalah proses pemindahan dan penerimaan lambang yang bermakna apa saja ya. Elemen komunikasi bisa berupa encode, bisa berupa signal ataupun bisa decoder gitu ya. Nah, untuk komunikasi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, ada komunikasi yang bersifat primer atau komunikasi secara langsung gitu ya, face to face gitu kan, ketemu di tempat gitu kan ya, atau komunikasi yang bersifat sekunder ya, berarti menggunakan media lain gitu kan ya. Apakah tadi ngirim surat via pos itu merupakan komunikasi sekunder? Betul, itu menggunakan media surat gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan media surat zaman dulu kan ya itu tadi kelemahannya, kita ngirim surat kapan, sampainya kapan gitu kan ya. Kita eh, ceritanya tahun lalu atau misalnya bulan lalu baru sampai gitu kan, apalagi dikirimnya sampai ke luar negeri seperti itu. Nah, komunikasi sendiri merupakan proses pertukaran informasi ataupun gagasan atau perasaan antara dua orang atau lebih ya, yang melibatkan unsur-unsur seperti komunikator. Komunikator itu apa? Orang yang memberikan informasi gitu kan ya, atau orang yang mengirimkan pesannya. Terus pesan itu berarti informasi yang disampaikannya, medianya atau cara penyampaiannya. Itu tadi kan ada dua jenis tuh, bisa kita komunikasi secara langsung atau bersifat sekunder, atau bisa menggunakan media atau bersifat sekunder gitu kan ya. Kalau yang langsung tadi bersifat primer gitu kan ya. Terus ada komunikan. Komunikan itu orang yang menerima informasinya. Misalkan teman-teman bercerita ke saya, nah itu berarti saya itu orang yang menerima informasi dari teman-teman yang disebut dengan komunikan gitu kan ya. Terus ada umpan balik. Nah, misalkan teman-teman bercerita, nah saya memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, itu merupakan umpan baliknya gitu kan ya. Tentang gangguan hal menghambat komunikasi. Nah, kalau misalkan kayak komunikasi lewat media itu kan
ada hal yang menghambat komunikasi, entah itu dari sisi perasaannya kan kita nggak tahu ya orang yang nulis di kertas itu perasaannya sedang sedih kah, sedang bahagia kah, itu kita hanya melihat berdasarkan teks gitu kan ya, orang ini tuh bercerita senang berarti dia lagi senang, nah itu cuma sampai seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya contohnya kayak kita misalkan chattingan hari ini kita di grup WhatsApp bilang pakai emot ketawa, tapi belum tentu kita lagi sedang tertawa gitu kan ya, seperti itu. Terus ada konteks atau situasi komunikasi yang mempengaruhi prosesnya itu sendiri. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini gitu kan ya, teknologi informasi ini membantu kita dalam proses komunikasi gitu kan ya. Teknologi informasi mencakup apa saja? Mencakup perangkat kerasnya atau hardware dan perangkat lunaknya atau software yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan informasi itu sendiri. Hardware itu apa? Contohnya, ya contohnya seperti laptop, itu kan bisa dipakai alat komunikasi untuk Zoom, untuk Google Meet dan segala macam. Atau misalkan handphone, gitu kan ya, itu kan perangkat kerasnya. Lalu softwarenya, nah, softwarenya kalau misalkan di laptop itu pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai WhatsApp, gitu kan, itu software kan, WhatsApp, gitu kan, Telegram, Instagram, gitu kan. Itu softwarenya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan pesan dari teman-teman semuanya kepada si penerima pesan. Nah, teknologi komunikasi itu sendiri merupakan singkatan dari telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh, gitu kan ya. Karena kalau komunikasi itu ya berarti komunikasi saja, tali telekomunikasi merupakan singkatan dari komunikasi jarak jauh yang bisa menghubungkan satu individu dengan individu yang lain yang jaraknya sampai ribuan kilometer, tapi masih bisa terhubung gitu. Nah, menurut Bill Gates, fondasi dari teknologi komunikasi adalah fondasi bagi transformasi digital dalam banyak industri. Nah, dari pengolahan data hingga komunikasi global, penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Betul. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi, itu kan mempercepat pekerjaan sebetulnya. Kalau dulu kita mau ngasih tugas kepada bawahan gitu kan ya, ini ngasih tugas gini gini gini. Nah itu kan gitu pasti butuh waktu gitu kan ya. Tapi sekarang bisa lebih cepat gitu kan. Contohnya seperti saya mengajar dengan teman-teman, dengan saya membuat video ini gitu kan, itu kan lebih cepat. Nanti ketika diupload saya tanpa harus ketemu juga, teman-teman sudah tahu bahwa oh ada tugas nih dari Pak Dewin ngasih pekerjaan rumah seperti ini ya. Nah berarti itu teman-teman bisa lebih cepat menerima instruksi dari si eh, orang yang memberikan pesan. Nah, penerapan dari teknologi komunikasi itu beberapa tahapan. Ada tahapan inisiasi, ada tahapan implementasi, ada tahapan perspektif, dan dari sudut pandang juga, gitu kan ya. Nah, pelaku dari teknologi komunikasi itu ada melibatkan beberapa individu gitu kan atau beberapa kelompok gitu ya. Ada pemakai ya seperti kita itu pemakai atau pelaku dari teknologi komunikasi sebagai pemakainya, orang yang membutuhkan akses informasi gitu kan ya. Terus ada penyedia jasanya, perusahaan penyedia jasa. Kalau misalkan di internet ada ISP atau Internet Service Provider. Nah, itu kan eh, perusahaan yang menyediakan jasa penyediaan internet. Nah, ini dicari yang layanan efisien dan murah tentunya gitu kan ya. Kita kalau misalkan mau pakai di Indonesia kita ada banyak ya, ada apa namanya? Ada Starlink gitu kan ya, ada apa namanya? IndiHome, Bisnet dan lain-lain, My Republic dan segala macam. Nah, kita kan mencari yang layannya efisien tapi juga murah gitu kan ya. Terus ada produsen peralatan. Produsen peralatan itu apa saja ya? Orang yang jualan handphone, orang yang atau perusahaan yang jualan laptop, atau apa orang yang jualan Starlinknya itu sendiri perangkat keras gitu kan. Orang yang menjual atau memproduksi apa namanya kabel dan segala macam itu pelaku juga sebetulnya di sana sebagai pelaku teknologi komunikasi. Lalu ada badan yang pengaturnya, ya setiap kebijakan, setiap hal baru ya sesuatu yang baru ya harus diberikan
aturan. Nggak bisa kalau misalkan sekarang teknologi tidak diatur, bahaya gitu kan ya. Kayak sekarang kalau misalkan di Indonesia tidak ada badan yang mengatur tentang teknologi komunikasi, ya pasti banyak hal negatif yang justru bukannya hal positif yang didapatkan oleh masyarakat kita gitu kan ya. Ya kayak judi online itu kan bisa bebas berkeliaran kalau tidak diatur. Pornografi itu kan diatur gitu kan ya, nggak bisa kalau misalkan dibebaskan ini yang akses bisa siapa saja gitu kan kalau seperti itu. Terus apa namanya, perbankan juga gitu kan itu diatur. Kalau misalkan nggak kayak gitu, wah, judi online bisa di mana-mana, terus pinjol juga seenaknya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada badan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri kan ada Komdigi itu yang bagian bertugas untuk mengatur, memblokir konten-konten pornografi, judi online gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya kayak pornografi, judi online itu kan hal negatif yang ditimbulkan dengan adanya teknologi. Nah, itu kan harus diatur gitu kan ya. Kalau diatur, mereka tidak bisa sembarangan masuk ke Indonesia gitu kan ya. Di beberapa negara kayak judi online atau pornografi itu dibebaskan gitu kan ya, kayak negara-negara barat. Tapi di Indonesia dengan budaya ketimuran kan itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan karena bertolak belakang dengan budaya Indonesia yang menerapkan budaya ketimuran seperti itu. Nah, itu diatur. Jadi di Indonesia tidak bebas secara di luar gitu kan. Oke, nah terus informasi ini data yang sudah diolah agar bermakna dan bermanfaat. Ciri dari informasi itu sendiri berkualitas, dan akurat, tepat waktu, relevan, dan juga lengkap. Beritanya akurat betul, jangan sampai beritanya tidak akurat ya berarti berita hoax dong. Terus tepat waktu, beritanya relevan dengan kondisi saat ini, gitu kan ya, bukan berita yang 10 tahun ke belakang, gitu kan ya. Ya beritanya yang masih baru-baru lah, gitu ya. Terus beritanya lengkap, beritanya apa ya, ya bukan berita setengah-setengah gitu, gitu kan ya. Terus jenisnya absolut, substansial, terus filosofik, subjektif, objektif, dan cultural. Komponennya dari informasi ada root, ada bar, ada brand, ada stick, but, dan left. Ini untuk komponen informasi itu nanti teman-teman akan pelajari di materi struktur data gitu. Mungkin untuk unsur teknologi komunikasi, nah seperti yang tadi saya sampaikan, unsur teknologi komunikasi ada informasi. Informasi itu bisa berupa teks atau tulisan, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa juga berupa data. Gitu kan ya. Nah, alat penyampaian informasi, terus unsur dari teknologi komunikasi, media transmisi dan sistem modulasinya, serta syarat sesuai dengan bentuk awal, cepat, jangkauannya luas, dan biayanya tentu lebih efisien, gitu kan? Tidak eh, apa? Tidak lebih besar daripada sistem komunikasi dengan yang sistem yang primer atau sistem yang manual gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu kedua ini. Jika teman-teman ada yang tanyakan, boleh nanti bisa tanya di grup, di WhatsApp, gitu kan ya. Nah, dari cukup sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.